اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت شهادة تنجي قائلها من النيران وتبلغه أعلى الجنان فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله أهل الصدق والوفاء يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kita memujinya senantiasa menjadi sempurna semua amal saleh. Maka sesungguhnya kita hari ini masih berada dalam hari raya Idul Adha, dan lebih tepatnya di hari-hari tasyrik, yang dimana di hari-hari tasyrik Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bersabda Rasulullah SAW, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr wa Ayyamut Tashriq Iduna Ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Sesungguhnya hari Arafah, hari penyembelihan pada tanggal 10, dan hari-hari tasyriq adalah hari raya kami umat Islam, dan ia yaitu hari-hari tasyrik adalah ayyam aklin wa syurbin, hari-hari untuk menyantap makanan dan minuman. Maka hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, yang Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya hari-hari ini di antara hari-hari yang Allah muliakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau mengatakan, In a'zamal ayyami 'indallah, In a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahr wa Yaumul Qar. Sesungguhnya hari-hari yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah Yaumun Nahr, adalah hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah, wa Yaumul Qar, dan hari Qar, yaitu hari-hari tasyrik. Maka hari-hari tasyrik juga dinamakan dengan Yaumul Qar, hari menetap, karena para hujjaj, orang-orang yang sedang berhaji, mereka sedang menetap di Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Dan juga dinamakan dengan hari-hari ini dinamakan dengan ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, karena orang-orang menjemur daging mereka untuk mengawetkan agar tidak cepat rusak. Dan hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari yang mana Rasulullah SAW memberikan pesan-pesannya kepada umatnya
Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Nubaysh al-Hudali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Sesungguhnya hari-hari tasyriq 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah hari menyantap makanan, minuman dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini di samping kita menyantap makanan dan minuman, sesungguhnya hari ini juga adalah hari-hari yang kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai hal ini berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sesungguhnya hari-hari tasyriq adalah hari-hari menyantap makanan dan minuman dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan hal ini memberikan satu isyarat bahwasanya makanan yang kita makan, makanan yang kita santap, makanan yang kita nikmati serta minumannya, itu semua kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadisnya tadi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari menyantap makanan, juga meminum dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah. Memberikan satu pesan dan isyarat bahwasanya apa yang kita makan dan apa yang kita minum innama yusta'anu bihi ila dzikrillah. Sesungguhnya hal itu semua kita gunakan untuk menguatkan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min tamamin ni'mah, fa inna min tamami syukrin nikmah. Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan nikmat dalam minuman dan dalam makanan dan minuman adalah dengan kita menggunakan nikmat itu dalam berzikir kepada Allah. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat, jika kita mendapatkan nikmat duniawi, juga nikmat duniawi ini mengantarkan kita kepada nikmat agama dan akhirat kita. Sesungguhnya setiap dari kita kelak nanti akan mendapatkan kenikmatan dunia, dan yang lebih istimewa lagi adalah kenikmatan akhirat. Maka sesungguhnya di antara sebab yang bisa mengantarkan kita pada kenikmatan akhirat, ketika kita mendapatkan nikmat dunia, kita jadikan ia sebagai penguat kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia ini kita gunakan sebagai bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang bisa kita perhatikan di hari-hari raya ini, di hari kurban kita, di antara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan kurban itu untuk hamba-hambanya. Dan tidak hanya ditundukkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan-hewan kurban itu halal untuk kita konsumsi, halal untuk kita makan, agar kita bisa menyadari dan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Tidaklah ada sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini melainkan itu semua adalah untuk manusia. Allah menegaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini lakum, untuk kalian. Sehingga berkata ulama fuqaha, mereka mengatakan al aslu fil asya'i ibahah. Hukum segala sesuatu adalah mubah, boleh bagi kalian semuanya. Itu semua bentuk Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Dan sesungguhnya ketika kita ingin melanggengkan sebuah nikmat, bagaimana caranya kita bisa melanggengkan, mengekalkan nikmat yang sudah kita rasakan, nikmat yang sudah kita dapat. Jangan sampai nikmat ini terputus, dan kita harapkan semakin bertambah dan bertambah.
Maka sebab cara melanggengkan, mengekalkan sebuah nikmat pada diri kita adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bisyukri tadumu ni'mah. Dan dengan mensyukuri nikmat, sebuah nikmat akan kekal dan langgeng. Dari nikmat dunia menuju nikmat akhirat. Dan mengenai nikmat akhirat, Allah katakan lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka balasan kenikmatan yang tidak akan terputus-putus. Maka di antara bentuk melanggengkan nikmat adalah ketika kita mensyukuri nikmat itu sendiri. Maka berkata seorang penyair, afadatkumun na'ma yadi wa lisani minni thalathatun wad dhamirul muhajjabah. Nikmat itu memberikan kebaikan kepada kalian. Maka cara bersyukur nikmat dengan tangan, anggota tubuh, dan lisannya yang darinya 3 perkara, dan yang terakhir yaitu dengan hatinya. Maka seorang penyair mengatakan cara mensyukuri nikmat dengan kita menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cara mensyukuri nikmat dengan hatinya. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nikmat ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kita syukuri secara lisan, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang suka dipuji-puji. Innallaha yuhibbul mahamid. Sesungguhnya Allah zat yang suka dengan pujian-pujian. Tidaklah seorang hamba Allah berikan makan dan minuman, kemudian dia memuji-muji Allah atas nikmat tersebut, maka Allah sangat mencintainya. Oleh karenanya Allah mewasiatkan kepada hambanya yang mulia Nabi Daud alaihissalam, dan juga anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana 2 nabi ini adalah 2 nabi yang Allah berikan kenikmatan yang sempurna, yaitu berupa nikmat kerajaan dan kenabian. Yang kalau kita perhatikan, tidaklah ada nabi-nabi dari Bani Israel, melainkan nabi atau keturunan Bani Israel ada yang menjadi raja dan ada yang menjadi nabi. Tidak ada nabi-nabi yang menggabungkan 2 kenikmatan, raja dan sekaligus nabi, kecuali pada diri Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Maka pada diri keduanya Allah gabungkan 2 kenikmatan, kenikmatan dunia dan ad-din. Allah berikan nikmat kerajaan dan Allah jadikan sebagai seorang nabi. Maka nabi-nabi tidak mendapatkan 2 kenikmatan itu. Akan tetapi Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, 2 nabi yang Allah berikan nikmat kerajaan menjadi raja, dan juga dalam satu waktu mendapatkan gelar, mendapatkan kenabian. Oleh karena menegaskan kepada mereka, Allah mengatakan dalam surat As-Saba ayat 13, i'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, perbanyaklah amal soleh sebagai bentuk rasa syukurmu kepadaku. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana hari-hari tasyrik adalah hari-hari menyantap makanan dan minuman, yang kita gunakan kenikmatan itu untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hari ini pula tidak diperkenankan seseorang berpuasa. Tidak diperkenankan bagi seseorang berpuasa kecuali para hujjat yang mereka berhaji dalam keadaan tamattu atau qiran dan tidak mendapatkan hewan sembelihan. Maka selain keduanya tidak diperkenankan untuk berpuasa. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya Abu Murrah maula Ummu Hani
dan Abdullah ibnu Amr bin As. Ketika keduanya bertamu kepada bapaknya Abdullah bin Amr, yaitu Amr bin As, dan keduanya bertamu di hari-hari tasyrik. Kemudian Amr bin As menyuguhkan pada mereka berdua, yaitu Abu Murrah dan Abdullah bin Amr, dengan sebuah makanan. Maka berkata salah satu di antara keduanya, "Inni shaim, aku berpuasa." Maka berkata sahabat yang mulia Amr bin As, beliau mengatakan, "Kul, makanlah." Lantas beliau menyebutkan sabda dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Fahadil ayyam allati kana Rasulullah SAW ya'muruna bifitriha wa yanha 'an siyamiha." Sesungguhnya hari-hari ini di mana Rasulullah SAW menyuruh kami untuk berbuka dengan menyantap makan dan minuman, dan melarang kami untuk berpuasa. Dan berkata Imam Malik, "Wahyi ayyamut tasyriq," dan larangan itu adalah pada hari-hari tasyriq. Maka sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari kita menyantap makan dan minuman agar menguatkan kita dalam berzikir kepada Allah, menuju ketaatan kepadanya. Dan di hari-hari ini juga Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dapati di hari-hari tasyrik ada takbir muqayyad yang kita bertakbir setiap selesai sholat wajib sampai pada hari tasyrik yang terakhir pada tanggal 13 setelah sholat asar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 203, Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terbilang. Maka ayyamu ma'dudat dalam surat Al-Baqarah 203 berkata ulama tafsir, yaitu ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq 11, 12 dan 13. Dan sesungguhnya tidaklah seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, melainkan niscaya Allah mengingatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 152, Allah mengatakan, "Fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun." Maka berzikirlah, ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah atas nikmatku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Dan barang siapa yang berzikir menyebut Allah pada dirinya, melainkan Allah akan menyebut juga pada dirinya. Dan tidaklah seorang hamba menyebut berzikir di suatu khalayak umum, melainkan Allah akan menyebutnya di khalayak umum, khalayak ramai yang lebih baik daripadanya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari tasyrik. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah sebagai pesan bahwa kita mencintai Allah. Dan sebagaimana ungkapan seseorang mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara dzikrah." Barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebut namanya. Ibadah barangazim, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari tasyrik adalah hari untuk menyantap makanan dan minuman.
dan kita gunakan untuk berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di antara amalan yang lain dari doa-doa yang diajarkan kepada kita adalah dengan doa memperbanyak doa sabu jagat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah pada ayat 200 dan 201. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Maka apabila kalian telah selesai dari ibadah hajimu, maka perbanyaklah zikir kalian kepada Allah, sebagaimana ingat zikirnya kalian kepada nenek-nenek moyang kalian, dan hendaknya kalian lebih besar, lebih agung zikirnya. Maka Allah mengatakan, wa minan nas, di antara manusia ada yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang ketika berzikir hanya menginginkan dunia, dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya dari akhiratnya. Dan Allah memuji orang kedua, orang yang ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka mengatakan wa minhum, di antara manusia yang ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia kami, dan berikanlah kebaikan kepada kami pada akhirat kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka doa ini adalah doa yang diperintahkan kepada kita semuanya, dianjurkan kepada kita semuanya di hari-hari tasyrik ini dengan memperbanyak doa ini. Dan juga disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, sebagaimana ini riwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dan sering berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk sampai berzikir berdoa kepadanya. Ibadallah, inna amrukum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bihi malaikata faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات لله. اللهم اجعلنا الذاكر والذاكر لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.